Lalu saya masuk ke ininya ya. Ah, ini up tempo, saya buka ya. Saya buka up tempo. Nah, perhatikan cara mengoperasikan aplikasi up tempo. Perhatikan di sini ada tanda plus yang merah ini, yang bulat merah ada plus. Kita klik plusnya yang merah ini. Lalu ada open, kita buka, klik open. Lalu kita cari lagu yang akan kita mau turunkan atau kita naikkan. Misalnya di sini lagu, saya misalnya lagu apa ya? Saya Never Enough deh. Nih ada Never Enough. Kita klik lagunya, lalu muncul di bawah ini Never Enough. Lalu klik lagunya yang di bawah ini, klik, nah muncul begini. Jadi ini ada tulisan pitch di sini ya, pitch ini. Kalau ke kiri kita geser nih, dia turun. Kalau kita geser ke kiri dia turun. Turun nada dasarnya. Kalau kita geser ke kanan dia naik nada dasarnya. Nah ini aslinya, coba ya sebentar. Saya play dulu. Ini aslinya dia 0 begini. Kalau asli dari lagunya 0. Gini. Nah, coba saya play dulu ya. Ini nada dasar di mana ya? Ini nada dasarnya. Oke. Ini nada dasarnya adalah as atau gis. A turun setengah. Aslinya nada dasarnya gis atau as. Misalnya murid kita nada dasarnya kerendahan atau kerendahan kalau di gis. Berarti kita harus naikin misalnya nada dasarnya di bass. Berarti naik 1. Atau misalnya kita naikin ke C. Nada dasarnya di C. Berarti naik 2. Tinggal geser ini. Kita geser ke kanan. Kalau 2 begini, kalau 2 berarti naik 1 dia. Nada dasarnya naik 1. Berarti ini kalau plus 2 berarti tadi di gis, ini akan jadi di bass. Nah ini bass. Ini bass. Nah, jadi plus 2 berarti dia naik 2 nada. Jadi G tadi gis atau as naik jadi A, naik jadi bass. Jadi naik 2 itu jadi bass. Jadi kalau di C berarti naik 4 dan seterusnya ya gitu ya. Jangan ada yang, kalau bisa jangan yang 4,2, 4, jangan, harus yang genap. Misalnya kalau di C berarti 4 gitu. Demikian seterusnya. Kalau misalnya ketinggian, tadi kan nada awalnya kan di gis atau as. Oh murid saya ketinggian nada dasarnya, berarti saya harus turunin. Geser aja ke bawah, ke sebelah kiri. Kalau turun 1 berarti min 2. Kalau turun 2 berarti min 4. Gitu seterusnya. Sebisa mungkin jangan terlalu jauh, supaya sebisa mungkin jangan terlalu jauh sampai 5 gitu atau 6 gitu. Kalau bisa maksimalnya itu 4. Kalau terlalu jauh nanti hasil dari main suaranya ini akan jadi jelek. Nah, kalau misalnya di YouTube hanya ada gis. Kalau Never Enough misalnya di YouTube itu bisa ada di Fish turun setengah, turun 1 di Fish, misalnya di Fish ya. Kita bisa nyari. Misalnya nyarinya gimana? Bisa misalnya lower atau yang lebih rendah bisa lower, atau yang lebih tinggi bisa lebih tulis higher. Jadi nadanya lebih tinggi. Nah, setelah selesai kita
turunkan nadanya atau kita naikkan nada dasarnya, tinggal download ini. Di sini di atas ini ada tanda panah. Coba lihat di atas itu ada tanda panah ke bawah. Tinggal klik ini tanda panahnya ini. Lalu klik lagi tanda panah yang merah ini, download. Ini akan lagi. Waduh, itu anjing siapa itu ya? Lalu anjingnya dimatikan. Dimatikan dulu suaranya. Anjing siapa itu? Tolong dimatikan dulu suaranya. Jangan anjingnya yang dimatikan. Sudah Bang, sudah di-mute Bang. Oke, ya. Tangkap ya, dapat ya. Ini udah dapat nih. Udah ekspor komplit. Udah. Oke. Saya keluar dulu dari sini. Oke, ya. Ya. Nangkap gak? Atau perlu saya ulang? Teman-teman. Sudah Kak, sudah nangkap Kak. Nangkap ya. Kalau Iya. misalnya kurang jelas bisa ditanya lagi nanti ya. Kok bilang teman-teman? Ada yang mau bertanya? Poin 1, ada yang mau bertanya poin 1? Halo? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, lanjut poin 2 ya. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut. Jangan nanti nanya lagi, pusing saya jawabnya. Berapa orang guru vokal kalau semua nanya, pusing satu-satu saya jawab. Apalagi kemarin ujian online itu ya, aduh pusing banget jawab satu-satu, stres saya jawabnya. Oke, lalu poin 2. Poin 2, mendownload karaoke atau MindSwan instrumental dari YouTube ke MP3. Caranya gimana? Caranya begini. Saya share lagi. Kita buka YouTube. Kita buka YouTube. Lalu ketik lagu yang mau kita ambil. Misalnya tadi Never Enough. Never Enough, ketik Never Enough karaoke. Kalau nggak ada Never Enough instrumental. Kalau nggak ada Never Enough MindSwan. Oke, ini ada Never Enough karaoke. Ada banyak sekali di sini karaoke-nya. Kita bisa pilih, kita play dulu salah satu mana yang paling bagus. Lalu kita lihat. Kita dengerin mana yang paling bagus. Nah, versi yang ini nih yang paling atas ini yang ada gambar mic ini syncing ya, syncing. Ini sebaiknya jangan ya, karena dengerin ya, di awal-awal tuh gitu ada gitu. Ini ganggu banget. Kecuali kalau kita bisa buang atau cut. Ada aplikasi untuk meng-cut-nya. Nanti bisa cari di YouTube cara meng-cut, memotong yang ada suara ini, ada aplikasinya. Oke. Sebenarnya hasilnya ini bagus. Hasil instrumen ini bagus, cuman dia karena ada musik suara di awal itu buat dia jadi kurang. Kalau kita pakai ini, kadang-kadang saya dengerin ya, murid-murid perform. Instrumennya pakai yang ini. Begitu di play, ada suara zzz di awal. Orang kaget, apaan tuh? Sebaiknya kalau mau pakai ini, di-cut dulu suara itu. Suara yang di awal tadi. Nah, kalau nggak bisa cut-nya, di sini masih banyak nih versi-versi yang lain. Never Enough-nya. Kita cari mana yang mau kita. Misalnya yang ini. Ini dia ada nada dasarnya di cheese. Iklannya banyak. Oke. Oke ya. Kita download.
instrumen ini atau karaoke ini, versi yang ini kita download. Ini versi buat laki-laki ya. Di sini ada gambar tanda panah yang tulisan bagikan, yang di sebelah tanda jempol ini. Kita klik bagikan. Setelah itu baru ada di sini sebelah kiri di atas tulisan salin link. Yang kotak ini abu-abu, kita klik. Sesudah itu kita keluar dari YouTube. Kita masuk ke Google. Klik Google. Lalu tulis di sini YouTube converter. Nah, di sini akan muncul tulisan seperti ini. Muncul link-link seperti ini. Link yang atas ini saya berapa kali pakai, ini lumayan bagus. Saya pakai yang berbahasa Indonesia, YouTube ke MP3 converter, yang ini, yang nomor 2 ini. Saya buka. Oke, di sini ada muncul seperti ini, YouTube MP3. Di kotak ini kita tekan lama sampai muncul tanda ada tulisan tempel ini atau paste. Kita klik tempel. Lalu tadi file atau link yang di YouTube akan tercopy di sini. Lalu di bawah ada MP3, ada MP4. Kita klik MP3-nya, lalu klik converter. Lalu muncul download. Kita klik download. Oke, mungkin karena saya pakai Zoom juga dia nggak mau, karena mungkin kan sekaligus menggunakan dua aplikasi, mungkin dia nggak mau. Tapi biasanya ini kita klik ini, ini muncul nih, sini muncul ya. Ini. Tadi file yang kita sudah convert ke MP3 sudah selesai, tinggal kita download nih, download. Oke. Selesai. Oke. Nah, ini. Oke. Kalau misalnya nada dasarnya tidak sesuai dengan murid kita, vokal range murid kita, baru tadi pakai aplikasi up tempo, menurunkan atau menaikkan. Kalau misalnya nada dasarnya kebetulan ada di YouTube, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nada dasar murid kita tidak ada di YouTube, baru kita pakai up tempo, aplikasi up tempo tadi. Oke, sampai di sini untuk poin 2. Lalu kita ke poin 3. Ada pertanyaan enggak ya? Bentar, saya keluar dulu. Teman-teman, ada yang mau ditanya? Sejauh ini aman ya? Beberapa dari kalian saya yakin juga tahu caranya ini. Halo, lanjut. Ya, Kak. Lanjut ya. Halo, mana suaranya? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Ya, lanjut Kak, lanjut. Nah, Kak, kita sebentar lagi kayaknya waktunya habis, Kak. berapa menit, Ai?
Sepertinya 5 menit lagi habis. 5 menit. Waduh. Ya karena tadi startnya terlalu cepat. Jadi bikin baru lagi aja. Gimana? Oke. Atau bikin baru aja deh. Keluar dulu deh. Bikin baru ya. Punya Oke. CS dapat berapa menit, Ci? Ya. Kenapa? Masih terbaru. Ini keluar sekarang nih, Cici.
Masuk semua belum main? Sudah Bang. Oke, lanjut ya. Oke. Sebenarnya Recording in progress. aplikasi untuk menurunkan dan menaikkan nada itu sebenarnya banyak banget sebenarnya dia. Jadi mana yang paling kalian gampang untuk aplikasi mana yang lebih gampang kalian operasikan, lihat aja. Banyak sekali kok kalau kita buka di YouTube itu aplikasi menaikkan menurunkan nada dasar itu banyak sekali, bisa tutorialnya bisa lihat di YouTube. Saya nyaman sih pakai yang tadi up tempo itu. Oke, kita poin 3. Syarat untuk ujian online. Saya share screen lagi. Oke, sebentar ya. Oke, nanti akan minta tolong Aini untuk merapikan ini. Yang pertama ya, syarat ujian online. Yang pertama, vocalizing dan tangga nada atau scale. Apabila murid menyanyikan vocalizing tanpa iringan musik atau akapela, guru pembimbing menulis nada dasar dari vocalizing masing-masing anak, ditulis di form ujian. Jadi ditulis di sini. Bentar. Oke. Minta tolong ke counternya ketika menyiapkan form ujian seperti ini supaya dicantumkan di sini. Ini vocalizing dan scale. Ini exercise 1 sampai 5. Di sebelahnya kita tulis do. Misalnya exercise 1 do sama dengan A atau C atau D sesuai dengan vokal range dari murid kita. 1 sampai 4 biasanya tuh satu nada dasar. Misalnya yang kelima ini karena 1 oktav biasanya bisa berubah. Kalau misalnya 1 sampai 5 rata-rata anak di C masih dapat, nada dasar C masih dapat. Tapi begitu nomor 5 mungkin dia nggak dapat di C, bisa kita turun ke B1 atau bisa turun di A. Ditulis nada dasarnya. Kenapa? Kadang-kadang ketika penguji mengiringi murid yang akan diuji, karena guru nggak tahu nada dasarnya apa, nyamannya murid itu kan kita yang tahu, guru pembimbing yang tahu. Nada dasar yang nyaman buat dia, guru pembimbing yang tahu. Jadi sebaiknya dicantumkan di form ujian nada dasarnya. Oke, lalu apabila diiringi musik, vocalizing dan tangga nada ini apabila diiringi musik, guru pembimbing, ini ingat ya, guru pembimbing membuat instrumen atau main swan dari vocalizing itu sesuai dengan vokal range muridnya. Caranya nggak usah ribet-ribet, caranya gini. Oke, sebentar. Oke. Aduh, mana dia? Kita kan biasanya kan di Widus Mantri itu kan ngiringin pakai keyboard ya. Rekam aja di pakai handphone.
sesuai dengan tempo yang karena ada di materi ujian vokal itu ada tempo, setiap masing-masing vocalizing ada temponya, terus misalnya nomor 1 tempo 70. Oke, tinggal rekam aja ini. Rekam pakai voice note di handphone. Lalu nanti kirim ke muridnya. Nanti pas ujian online, muridnya akan menyanyikan vocalizing sesuai dengan iringan musik yang sudah direkam oleh guru pembimbing. Lalu yang berikutnya, tadi mana lagi? Kok ini? Masuk. Oke. Ini diuji pas tatap muka di Zoom, jadi murid tidak perlu merekamnya dengan video. Vocalizing dan tangga nada tidak perlu direkam dengan video. Yang perlu direkam dengan video adalah lagu wajib dan lagu pilihan aja. Jadi murid merekam lagu wajib dan lagu pilihan full. Bisa dengan video handphone. Rekaman tidak boleh terpotong dan tidak boleh diedit pakai aplikasi. Tidak boleh diedit. Hasilnya nanti dikirim ke guru penguji sebelum ujian Zoom berlangsung. Pada saat ujian Zoom, murid akan disuruh menyanyikannya, dinyanyikan lagi lagu wajib dan lagu pilihan tadi yang sudah direkam. Jadi guru penguji bisa membandingkan hasil rekaman dengan live ujian pas Zoom-nya. Kenapa? Karena kadang-kadang lewat Zoom, ujian online kadang-kadang tersendat. Suara kadang-kadang kurang jelas kalau yang lewat ini ya, online ya, Zoom ya. Jadi nanti penguji bisa membandingkan hasil live ujian lewat Zoom dengan hasil dari yang direkam oleh murid. Oke, biar nggak ribet, kadang-kadang orang tua murid itu sangat ribet kalau ada merekam lagi di rumah. Caranya gimana supaya nggak ribet? Guru pembimbing bisa merekam di kelas. Jadi waktu dia les, rekam aja pakai video. Dengan syarat dia menyanyi layaknya sedang perform. Menyanyi layaknya seorang penyanyi. Oke. Itu untuk lagu wajib dan lagu pilihan. Kemudian vocalizing, tangga nada atau broken chord, arpeggio dan lain sebagainya. Lagu wajib dan lagu pilihan nanti dinyanyikan lagi. Tadi ya, lagu wajib, lagu dinyanyikan lagi. Nanti vocalizing, tangga nada, broken chord itu dinyanyikan pas tatap muka ujian online. Bisa pakai CD player bagi yang pakai musik ya, musik, iringan musik, bisa pakai CD player atau speaker, atau pakai handphone juga bisa. Yang penting bisa ada speaker Bluetooth-nya. Jadi nanti pas murid kita itu ujian,
penguji bisa mendengar instrumennya, bisa mendengar main suannya. Jadi bukan hanya suara dari muridnya, jadi tetap nanti kedengaran nanti speakernya, iringan musiknya. Jadi kalau bisa waktu muridnya menyanyikan vokalising yang diiringi oleh musik yang direkam tadi oleh guru, nanti sebaiknya pakai speaker Bluetooth kalau ada. Kalau ada speaker yang CD player itu sih yang bisa disambung ke handphone ya, ada kabel yang bisa disambung ke handphone dari speaker itu, speaker aktif yang bisa disambung ke handphone, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada speaker Bluetooth juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada juga handphone, murid itu pakai handphone, jadi dia play di handphone tapi suaranya ada yang kedengaran. Mungkin dideketin kali sama muridnya. Tapi sebaiknya sih pakai speaker ya kalau bisa. Lalu lanjut, hearing. Hearing seperti biasa. Nanti penguji seperti biasa, nggak ada masalah ya. Kalau kadang-kadang bisa diulang beberapa kali. Kalau yang offline, ujian offline kita maksimal diulang 3 kali. Tapi kalau yang online mungkin karena kondisi jaringan, kita bisa ulang lebih dari 3 kali kalau misalnya muridnya nggak nangkap. Atau kalau susah pakai musik, iringan musik, misalnya gini, penguji bisa menyanyikan dengan suara, misalnya Dia bisa bersandar nah, coba ikutin gitu, itu bisa ya untuk hearing. Hearing nggak terlalu masalah. Kemudian sight reading untuk grade basic sampai 1. Oke, saya keluar dulu dari sini. Oke, sih. Oke, ya. Untuk grade basic sama grade 1 bisa pakai kode jari. Kode jari 1 do, jari 2 re, jari 3 mi, jari 4 fa, jari 5 sol. Sight reading untuk grade basic cukup sampai sol, do sampai sol. Nanti grade 1 oktav, do sampai do tinggi. Jadi ini tadi sol, kemudian angka jari 6 la, kemudian si, jari 7 si, jari 8 do tinggi. 8 jari 8 do tinggi. Kemudian nanti muridnya misalnya kita kasih nada dasar di sini, ini nada dasar C. Begitu saya kasih jari 1, muridnya menyanyikan do. Kemudian jari 2 re, 3 mi, fa, sol. Kemudian bisa diacak. Do, ini apa? 5 sol, jari 2 re, 3 mi, 5 sol, do, mi, re, sol, fa, re, do, gitu. Jadi pakai kode jari. Untuk grade basic. Lalu untuk grade 1 udah tambahan la, si sampai do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai do tinggi. Nanti diacak bisa. Untuk grade 2 dan seterusnya, grade 3, grade 4, grade 5 dan seterusnya, nanti penguji akan memfoto ya. Nanti penguji menyiapkan sight reading-nya. Lalu setelah siap, lalu difoto. Sight reading itu difoto lalu dibagikan atau di-share ke WA dari murid yang bersangkutan pada waktu ujian berlangsung. Nanti si murid menyanyikan sight reading yang dibagikan oleh si penguji. Tidak boleh dikirim
sebelum ujian berlangsung. Misalnya 1 jam sebelum ujian berlangsung dikirim side reading-nya. Muridnya udah belajar dulu, atau muridnya bisa bertanya dulu ke gurunya. Atau muridnya bertanya dulu ke orang tuanya. Kalau kita kirim 1 jam atau 30 menit sebelum ujian berlangsung. Harus dikirim pas ujian berlangsung. Jadi spontan. Nah, itu untuk ujian online. Saya sudah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan, teman-teman. Monggo. Ayo, yang kemarin banyak bertanya tentang ujian online, silahkan bertanya. Sebelum nanti kalau selesai, saya jawab, pusing lagi jawabnya. Silahkan. Kak Ari. Ya, siapa ini? Iya, aku dengan Silakan. Siska, Kak. Oke, Aku dengan Siska. Oke, mari. Mau nanya Kak, kalau mau ujian online itu artinya si guru pembimbing mendampingi selama ujian, Kak? Tidak perlu. Tidak perlu. Iya, tidak perlu. Oh. Jadi pada waktu dia tadi kan Kakak sampaikan bahwa ketika dia menyanyi, dia menyanyikannya berdasarkan management yang kita sudah buatkan, yang kayak tadi Kakak jelaskan kan kita bisa dengan aplikasi kita turunkan sesuai dengan adanya, benar? Jadi Ya. pakai itu ya Kak? Jadi berdasarkan itu ya Kak? Betul. Jadi nanti kita persiapkan itu. halo, coba agak keputus. Halo Kak, sorry Kak, satu lagi di jalan sebenarnya. Jadi gini Kak, maksudnya ketika si murid memperlengkapi dia dengan -1 maka baik lagu wajib ataupun lagu Tergantung pilihannya. pada proses yang bertentangan antara Oke. Jadi Intinya kita persiapkan dulu tuh dia nyanyinya gitu. sorry sis, aku kurang jelas sis, Siska ngomong apa? Saya berhenti dulu kalau gitu. Apa gitu Siska? Aku lagi di jalan Kak, sorry Kak. Ya, coba. Oke, jadi gini Kak, maksudnya ketika ujian itu kan aku nggak dampingin nih sebagai guru pembimbingnya, tapi kita sudah memperlengkapi dia dengan -1 yang ada, baik lagu pilihan ataupun lagu wajibnya Kak. Ya. Wajib. Yang sesuai dengan Ujian online itu ujian online wajib pakai -1. Kalau kalau diiringi penguji nanti delay, nggak baiklah orang bisa. bijak iya sih benar. Jadi wise man Kalau yang ujian offline, saya potong. Will. Kalau yang ujian Iya. offline masih bisa diiringi penguji. Tapi And khusus untuk online increase wajib pakai -1. in Kalau nggak ada case -1, when kadang-kadang kan ada lagu itu nggak ada di YouTube ya. uh, Caranya last gimana? pemain Yang tadi saya bilang itu, guru penguji rekam aja, rekam lagunya, pakai voice note-nya di handphone juga bisa. oke, will not baik Kak. is Oke. ini Oke Kak, Ada thank you Kak. lagi? udah penuh Oke, Siska. but full spice. Silahkan yang lain. Apa karena udah terlalu jelas jadi nggak ada yang mau bertanya? Nova, gimana Nova? Jelas? Nov? Jelas Kak, jelas. Sip. Oke.
Oke, jadi saya kemarin beberapa nguji ya, jadi guru-guru, saya nggak usah sebut namanya, ada beberapa orang, bukan hanya satu. Dia kirim link YouTube. Aduh, apa ini? Maksudnya ketika saya nguji, saya buka YouTube gitu ya. Aduh, nggak profesional banget. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi ujian muridnya, langsung tadi ya, di-download dari YouTube. Kalau nggak bisa bikin main swan sendiri. Kalau nggak bisa bikin main swan sendiri, ambil dari YouTube dengan tahap-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Apalagi kalau kita kirim ke orang tua murid, aduh ini sekolah musik kok begini sih, pakai YouTube segala gitu. Nah kemudian saya dengar juga beberapa dari teman-teman guru, bahkan dari owner ya. Ini saya agak bisa merepresentasikan karena saya juga guru, karena saya juga penguji, karena saya juga owner. Jadi apa yang menjadi keinginan guru, apa yang menjadi keinginan penguji, apa yang menjadi keinginan owner bisa saya akomodasi, lumayan bisa saya akomodasi. Ada beberapa owner, ada beberapa guru juga yang mengadu, bahkan ada juga guru penguji yang mengadu bahwa katanya ada guru mengajar murid hanya pakai YouTube. Begitu masuk kelas, di play YouTube di play, suruh nyanyi muridnya. Nah itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, asal ngajar begitu gitu. Jadi nggak menggunakan buku vokal Willy Sumantri. Tidak mengajarkan banyak teknik. Tidak mengajarkan banyak sight reading, solfeggio, tidak mengajarkan solmisasi. Jadi hanya mengajar nyanyi aja, disuruh nyanyi, kalau ada salah dikit dari yang dari YouTube, yang dia dengar dari YouTube, ya dibenerin. Nah, jadi panduannya YouTube. Waduh, itu sekolah musik apa ya? Nggak usah sekolah musik, muridnya di rumah aja belajar YouTube. Belajar dari YouTube. Nah, biar teman-teman pada kesempatan ini mungkin ada yang punya kendala tidak bisa sight reading, nggak bisa solfeggio. Ini izin dari Cidewi. Kemarin kebetulan sini ada juga di sini Aini. Aini sudah minta saya jadwal untuk mengajar teman-teman yang mau diajar untuk solfeggio. Saya belum kasih jadwal ke Aini, udah berbulan-bulan. Kayaknya Aini udah sampai kayaknya maksa gitu. Saya belum kasih jadwal. Jadi bagi kesempatan ini saya bilang ke teman-teman, bagi teman-teman yang kurang solfeggio, yang kurang hearing, yang kurang bisa menyanyikan vokalising buku vokal 1, buku vokal 2, buku vokal 3, ayo saya buka kesempatan untuk siapa yang mau daftar deh ke Aini. Saya akan berbagi ya, saya akan ngajar. Oke, itu aja karena Zoom kita nggak panjang-panjang, jadwal durasi waktunya. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa membantu teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, jangan bertanya lagi ya di WA. Kalau bisa yang kesempatan ini coba dimanfaatin tuh kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Berapa menit lagi, Ai? Sorry, Ai. 10 Bang. Oke, 10 menit lagi, silakan. Ray gimana Ray? Halo Ray. Aman aja Kak. Aman ya Ray ya? Ya aman Kak. Oke. Yopi gimana Yopi? Aman Kak. Aman. Kalau MC itu suaranya langsung gimana gitu ya? Oke.
Oke, yang lain aman ya? Kak Ari, aku mau minta tolong dong teman-teman semua minta dukungan dan supportnya buat WS Kit 11 ya. Dikirimin murid yang cakep-cakep, yang suaranya bagus-bagus. Sampai umur berapa, Cidewi? Itu nggak ada batasan usia, Kak Ari. Oke. Oke, teman-teman itu Minta tolong ya, soalnya kalau istilahnya di antara semua jenis alat musik, vokal yang paling dominan. Kan itu kan sebenarnya semua terbuka untuk semua jenis alat musik, tapi tetap rajanya sih vokalnya sih memang. Jadi minta tolong sama teman-teman kalau punya murid-murid yang suaranya luar biasa, direkomendasikan dong suruh ikut WS Kit. Biar sutradaranya nggak pusing-pusing amat nanti ngarahinnya. Gitu. Itu aja sih Oke, paling Cidewi. pesan saya. Oke. Siap. Oke ya, semua udah jelas berarti ya. Ayo, Ai, ditutup, Ai. Silakan, apa yang mau disampaikan? Foto bersama, Ai. Tadi rapat counter kita lupa foto, Ai. Iya sih. Yuk, buka kameranya foto mumpung belum habis. Tadi counter saya rapat lupa motret. Jadi buat teman-teman yang butuh tambahan pengetahuan berkaitan dengan solfeggio, itu Kak Ari bersedia tuh meluangkan waktunya. Untuk informasi pendaftaran dan biaya, saya kurang tahu deh, nanti bisa hubungan sama Aini langsung ya. Pasti ada special price lah buat teman-teman guru-guru di sini. Hai. Kita foto, Iya, Ci. Ai. Foto. Iya. Ini bisa fotoin nggak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih. Thank you Kak semuanya. Ari, terima kasih Aini. Kak Ari, Dewi, Semuanya. Thank you. God bless ya. Sehat terus. Semua. Bye.